Bab 699. Duel mematikan. Kamu berdiri di depan Puppet, aku mau menguji kekuatanmu. Apa kamu yakin? Sekali pukulan, Puppet kamu akan rusak, kata Erikin. Haha. Wanita itu seperti mendengar lelucon, di lapangan juga terdengar tawa para pejuang lainnya. Benda ini menggunakan perpaduan kekuatan super, meskipun master setengah fase kesempurnaan pun tidak bisa menghancurkannya. Apa kekuatanmu? Kata wanita itu sambil mendengus, dia semakin meremehkan Erikin. Kamu yakin master setengah fase kesempurnaan tidak bisa menghancurkannya? Kata Erikin, bagaimana jika aku bisa menghancurkannya? Aku akan memanggilmu kakak. Wanita itu mencibir. Jangan, panggil aku paman. Erikin berpikir sejenak, mungkin wanita yang juga junior Alexander Y, memanggilnya kakak, tidak akan membuatnya menderita. Oke, mari kita lihat, dasar gila. Wanita itu mengertakkan gigi, melangkah ke samping. Dia ingin melihat seberapa besar kekuatan orang yang membual ini. Erikin juga sedikit penasaran, apa benda ini benar-benar tahan terhadap fase kesempurnaan dan tidak akan rusak. Mengumpulkan energinya, lalu Erikin meninju Puppet. Boom! Terdengar suara keras dari Puppet, ada retakan tepat di tengahnya, lalu meledak. Penonton tercengang. Erikin benar-benar meledakkan Puppet. Ekspresi wanita itu juga berubah, merasa wajahnya sedikit memerah. Senior Kin, kenapa kamu ada di sini? Pemuda yang ada di depannya berlari menghampiri, sedikit terkejut melihat Erikin meledakkan Puppet itu. Kakak Alexander, kenapa kamu ada di sini? Wanita itu juga sedikit terkejut saat melihat pemuda itu. Dan juga siapa namanya? Ini Senior Kin, Master Sekte Kin, kata Kak Alexander. Di lapangan tiba-tiba hening, semua orang memandang Erikin dengan tatapan tidak percaya. Orang terkenal di dunia seni bela diri seperti Erikin, berdiri di depan mereka. Dan dengan bodohnya, mereka menantangnya berlatih tinju. Senior Kin, ikuti aku. Kak Alexander tidak peduli pada semua orang, mengajak Erikin pergi. Ada lapangan khusus latihan tembak, Alexander Y yang sedang bertelanjang dada, di kehampaan itu, di setiap pukulannya mengeluarkan suara naga harimau. Erikin memperhatikan, setiap nafas yang dia hembuskan, itu masih terkumpul, lalu di tengah-tengah raungan, dia melesat sebanyak 100 meter jauhnya, memukul tepat pada sasaran. Apa bisa mengumpulkan dan mengontrol nafas sampai tingkat seperti ini? Mata Erikin sedikit menyusut. Alexander Y sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Alexander Y berkultivasi. Caranya mengambil nafas juga mengontrol energi, banyak menginspirasinya. Haha, Erikin, kamu sudah sampai ke level master setengah fase kesempurnaan. Setelah beberapa pukulan, Alexander Y berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Kemarin malam aku cukup beruntung bisa melampaui sampai fase ini, jadi hari ini aku datang sesuai janjiku, kata Erikin sambil tertawa. Sebelumnya Alexander Y sudah berkali-kali mengatakan bahwa dirinya harus mencapai master setengah fase kesempurnaan, lalu berduel dengannya, dan setelah dirinya pergi ke wilayah rahasia, kultivasinya harus menembus fase kesempurnaan, jadi Erikin harus datang. Sebenarnya aku ingin berterima kasih padamu. Alexander Y berkata, aku mengatakan berduel, sebenarnya untuk membantuku naik ke fase kesempurnaan. Hah? Erikin tercengang. Kamu pasti tahu Sekte Wendao. 10 tahun yang lalu, Sekte Wendao menjadi sekte utama, pernah sekali bertemu denganku. Dia bertemu saya sekali. Dia tiada duanya, membuat banyak prediksi, akhirnya semua kata-katanya menjadi kenyataan. Dia pernah menegaskan, aku Alexander Y, sepanjang tahun akan terjebak di master setengah fase kesempurnaan. Alexander Y tidak menyembunyikannya, dan menjelaskan semuanya dari awal sampai akhir, tetapi setelah lebih dari 10 tahun,
akan ada seseorang yang luar biasa, seperti matahari yang akan menerangi dunia seni bela diri. Dia adalah harapan dunia seni bela diri, dan juga harapan agar aku bisa naik level. Orang itu adalah aku. Hati Erikin terharu. Aku ragu-ragu, tapi sekarang, aku yakin. Kata Alexander Ye. Tidak tahu apa yang seharusnya aku lakukan. Erikin sangat menghormati Alexander Ye, dia juga bersedia membantunya mewujudkan keinginannya. Caranya kamu berduel denganku. Jangan terlalu khawatir, kita berdua tidak mencari pemenang, hanya berduel saja. Alexander Ye mengajak Erikin datang ruang latihan khusus yang sangat besar. Segel daerah sekitar sini, tanpa perintahku, jika ada yang mendekat, bunuh saja. Teriak Alexander Ye. Ketika keduanya masuk, Erikin menemukan ruangan ini sangat spesial. Sekelilingnya terbuat dari logam gelap, seperti balok logam yang besar. Ini terbuat dari logam khusus, dapat menahan kerusakan dari tingkat fase kesempurnaan. Dengan begini, baru bisa berduel sepuasnya. Kata Alexander Ye menjelaskan. Sambil mengatakan itu, dia melepas seragamnya, hanya mengenakan pakaian pendek. Erikin melihatnya, melihat seluruh tubuh Alexander Ye dipenuhi bekas luka, beberapa di antaranya hampir membuat nyawanya melayang. Orang luar hanya tahu bahwa Alexander Ye adalah dewa perang kota G, yang paling tinggi. Tapi hanya sedikit orang yang tahu berapa banyak pengorbanannya untuk kota G. Erikin, aku tahu bahwa fisik emas ajaib milikmu, aku juga mempraktikkan ilmu penguat badan. Jadi kita hanya berduel dengan tubuh kita, tidak perlu menggunakan ilmu, setuju? Mata Alexander Ye terlihat penuh perperangan. Baiklah, hanya menyerang dengan kekuatan fisik. Erikin juga terlihat senang. Keduanya dengan cepat menyerang. Erikin, jangan halangi aku. Alexander Ye berteriak, lalu memukul Erikin. Ototnya menengang, seperti baja. Saat energinya keluar, seperti ada sosok naga harimau muncul. Waktu masih kecil, aku tidak sengaja jatuh dari tebing, lalu mendapat warisan Sekte Guzong. Aku mendapat naga harimau pelindung tubuh, dan tinju naga harimau. Teknik 7 naga 7 harimau ini bisa membuatku menerobos fase kesempurnaan. Erikin, lawan aku dengan serius. Kata Alexander Ye. Baik. Erikin juga tampak serius. Fisik emas ajaib ditambah balrog, seketika semuanya itu keluar. Sosoknya tampak menyala-nyala, lalu sekali pukulan langsung menjatuhkan Alexander Ye. Begini baru benar. Alexander Ye bangkit dari tanah, tertawa. Kedua orang itu terus bertarung, memukul dengan keras, dan terus terdengar yang menggemparkan. Di luar ruangan logam, guru sedang melawan Erikin. Wanita itu melihat ke ruang logam, matanya terlihat terkejut. Bahkan melalui logam yang tebal, mereka bisa mendengar suara dentuman yang teredam. Aku tidak tahu siapa yang akan menang. Mata pria itu tampak menantikannya. Karena perintah Alexander Ye, hanya ada beberapa murid inti yang menjaga ruang besi itu, berharap Alexander Ye bisa memenangkan duel ini. 1 jam 2 jam. Orang-orang yang berada di luar sedikit terkejut. Jika bukan karena suara dentuman keras yang tidak pernah berhenti, mereka semua mengira gurunya sudah pergi. Keduanya benar-benar berduel begitu lama. Erikin, apa hanya ini kemampuanmu? Ayo lagi. Sekarang ini sekujur tubuh Alexander Ye dipenuhi darah. Dia seperti manusia berdarah, tetapi semangat berperangnya masih tinggi. Di belakangnya, ada sosok 6 naga dan 6 harimau, tidak tertandingi. Sosok ke-7 naga dan ke-7 harimau terus bermunculan. Nafas Erikin terengah-engah, saat ini dia juga terlihat tertekan. Jika dalam kekuatan berperang, mungkin Alexander Ye tidak sebaik dirinya. Mereka saling melawan satu sama lain. Alexander Ye lebih banyak mendapat pukulan dari dirinya. Namun sepertinya semangat juangnya tidak ada habisnya. Jurus Tinju Sage.
Eric Kin berteriak dan bersiap memukulnya lagi. Alexander Ye mendongak ke arah langit dan tersenyum, lalu mengeluarkan tinju naga harimau. Mereka memukul secara bersamaan. Tubuh Alexander Ye jatuh ke belakang, menabrak dinding logam. Eric Kin juga terpental, lalu terjatuh ke tanah. Hahaha. Alexander Ye duduk terkulai di tanah, tapi masih bisa tertawa terbahak-bahak. Di belakangnya, bentuk naga harimau ketujuh itu semakin ketara. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.